Haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi hari ini kita berjumpa dalam kebaktian ibadah online ini. Kita bersyukur kemurahan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Karena itu naikkan syukur pujian kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Dan saat ini adalah saat yang indah kita menyembah Tuhan. Saat yang indah kita meninggikan pujian kepada Tuhan. Buat segala kebaikan yang Tuhan telah nyatakan bagi kita. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah. Ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Hadirat-Mu ku rasakan. hadirat-Mu. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Saat kami menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku menyembah, memuji, meninggikan nama Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, buat anugerah yang terus melimpah dalam kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Semuanya karena Tuhan baik dalam hidup kami. Dan hari ini kembali kami akan beribadah kepada Tuhan. Urapi kami semua Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada ibadah hari ini Tuhan. Dan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada,
juga diberkati dan diurapi. Kami menikmati ibadah hari ini dengan pujian dan penyembahan kami, dan juga kami mau dengar firman-Mu. Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami, dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami semua. Kami menikmati Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan, bahwa Tuhan Yesus cinta kita, Dia mengasihi kita, dan olehnya Dia kita selamat. Mari angkat pujian bahwa Tuhan Yesus yang cinta saya, Dia girangkan dan senangkan hati kita. Haleluya. Tuhan Yesus yang cinta saya, girangkan, senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikin ku jadi kaya, ku menang atas segala pencobaan. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, haleluya. Girangkan, senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikin ku jadi kaya, ku menang atas segala pencobaan. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selamanya. Lagi katakan, Tuhan Yesus yang cinta kita semua, haleluya. Girangkan, senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikin ku jadi kaya, ku menang atas segala pencobaan. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Banyak rintangan, tapi Tuhan selalu kuatkan kita. Haleluya, amin. Dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran, Jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi melayani-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi
keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. lagi katakan, Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. haleluya, mengikut Yesus keputusan kita semua, haleluya, amin. Biarlah segenap hidup kita mengikut Dia, dengan sepenuh hati kita mengikuti Yesus, bahkan mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari naikkan kembali pujian kepada Tuhan yang berkata, Bapa, kupersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Ini kami berikan kepadamu ya Tuhan, seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu saja. Amin Tuhan. Haleluya. Yang hidup, Bahkan persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. berkenan pada Amin Tuhan Yesus. sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kupersembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan seluruh hidup kami kepadamu bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya Tuhan. untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau Tuhan, amin. ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita kembali siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk terima firman Tuhan. Sehingga mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, karena Dialah kehidupan kita. Dia akan berfirman bagi kita, yang membawa kita terus kepada kesempurnaan gereja. Kuasa Roh Kudus yang terus memampukan kita dalam kekuatannya, membimbing, memampukan.
Mataku tertuju kepadamu ya Tuhan. Dan seluruh hidup kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Mari sama-sama katakan pujian ini. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku dalam rencana-Mu Tuhan. Masuk rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Haleluya. Masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan, supaya kami tetap melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu. Mau mengikuti Ya Yesus. kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biar kami terus menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan mata kami selalu tertuju kepadamu. Mataku tertuju kepadamu ya Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti
puji Tuhan. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itulah kerinduan hati kami. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya segala pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami semua segenap sidang jemaat-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Persiapkan pikiran dan hati kami menjadi tanah yang baik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan perlengkapan senjata Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama belajar melalui firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini saya diberi tema dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-25. Perikop ini sendiri berbicara mengenai orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah, ya. Dan judul ini diberi oleh Lembaga Alkitab. Dan yang menjadi pokok penekanannya adalah di ayat 25. Namun lebih baik kita akan baca bersama mulai dari ayat yang pertama dari perikop tersebut, yaitu di ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat yang ke-23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah." Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Topik ini memang sering kali diulas, dan ya kita membaca dan kita melihat di sini mengarah kepada satu kelompok tertentu, di mana kelompok itu dikatakan kaya atau beruang, ya, lebih daripada orang-orang lainnya. Namun kita tahu bersama bukan soal kekayaan yang Yesus maksud, bukan soal beruangnya, tetapi ada satu makna di sini, ya, yang menggambarkan secara menyeluruh bahwa dengan perkataan yang hiperbolik ini, ya, dan sengaja
itu menggambarkan kemustahilan orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah dengan kekuatannya sendiri atau mengandalkan kekayaannya, mengandalkan hartanya. Jadi kita belajar bersama di sini bahwa perihal untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu bukan perihal materi. Ya. Sehingga kita tahu bersama di sini sehingga bukan karena uang, bukan karena kekayaan, bukan karena kemampuan dia mengandalkan apa yang dia miliki untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Namun sebelum lebih jauh, ada hal yang perlu kita telaah terlebih dahulu, supaya di dalam pembelajaran firman Tuhan ini tidak terjadi kesimpang siuran, karena ada dua pandangan yang berbicara tentang khususnya seekor unta itu lebih mudah masuk melalui lubang jarum, ya. Nah, makna literal yang dimunculkan oleh penafsir-penafsir umum itu banyak, khususnya penafsir-penafsir modern, penafsir Alkitab modern masa kini maupun klasik, ungkapan hiperbolik, perbandingan ekstrim ini yang disengaja oleh Yesus dipakai untuk menunjukkan bahwa kemustahilan manusia diselamatkan oleh usahanya sendiri. Ya. Itu yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini. Sama seperti peristiwa pertama kali manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, itu peristiwanya Kejadian pasal 3. Mereka berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk menutupi ketelanjangan yang diakibatkan karena lalai, karena gagal, karena salah melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan atau ketetapan Tuhan. Manusia berusaha dengan kemampuannya sendiri, tapi gagal. Ya, mereka menutupi ketelanjangannya dengan mengambil daun-daunan dari pohon asli, pohon hidup, kemudian disemat untuk menutupi ketelanjangannya, dan itu pasti gagal, tidak akan bertahan lama. Lalu Allah mengambil inisiatif dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga itu, ayat 20-21. Allah mengambil binatang, kemudian menguliti binatang itu, yang artinya sebelum dikuliti binatang itu harus dibunuh, disembelih, darah tertumpah. Nah, ini yang kita lihat. Hanya anugerah Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan yang membuat manusia itu bisa selamat. Sejak dari Taman Eden sudah ada gambaran tentang itu. Dan di sini ditekankan kembali. Karena kalau kita baca secara konteks perikop ini, ya, dikatakan seorang pemimpin bertanya. Di paralel, ayat-ayat paralel atau di dalam kitab lain, Matius pasal 19 ayat 16-26, juga dikatakan ada seorang yang kaya. Injil Markus kemudian katakan dalam pasal 10, seorang muda yang kaya. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa gambaran yang Yesus berikan itu untuk kita mencapai keselamatan, karena yang harus ditekankan di masa-masa sekarang, dunia dengan pertumbuhannya yang sedemikian rupa, mudah sekali hal-hal rohani diakses melalui gadget dan lain sebagainya, akan kembali lagi ke masa-masa di mana tipu muslihat, tipu daya, penyesatan itu begitu gencar terjadi. Satu contoh saja, di luar sana sangat gencar mengatakan Yesus bukan Tuhan atau belum Tuhan sampai momen tertentu. Ya. Tapi kita tidak sedang bicarakan itu. Namun itu terjadi di luar sana, pembelajaran-pembelajaran berusaha menyesatkan. Dan mungkin kita bisa undang orang-orang hamba Tuhan dan lain sebagainya untuk mengajarkan firman Tuhan ini dengan kekuatan finansial yang kita punya. Tapi terkadang bukan itu yang menentukan, tetapi bagaimana memahami firman ini, kemudian muncullah kasih dalam diri ini, kemudian baru mengikuti Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata,
jual semua apa yang ada padamu, bagikan itu kepada orang lain, ya, diuji oleh Yesus, hatinya terikat tidak ke kekayaannya atau semua harta yang dia miliki, hatinya terikat di situ enggak? Atau terikat kepada Yesus? Itu saja yang Yesus ingin lihat. Perihal kekayaan, perihal berusaha, bekerja, tidak ada masalah. Tapi hatinya terikat kemana? Itu yang membuat akhirnya tema kita ini muncul. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Karena harta bendanya, kekayaannya itulah yang mengikat hatinya. Di mana kekayaanmu ada, di situ hatimu ada. Nah, kita harus berhati-hati. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, satu pembelajaran yang penting. Nah, ada satu hal yang ingin saya juga ajak kita untuk memikirkan lebih mendetail, yaitu perihal seekor unta masuk melalui lubang jarum. Memang itu satu bahasa hiperbola yang begitu luar biasa. Tidak mungkin lah, jangankan unta, ya, lebih kecil dari unta saja dimasukkan ke dalam lubang jarum itu tidak mungkin. Namun makna asli dari lubang jarum ini akan kita lihat terlebih dahulu, ya. Tadi kita sudah baca makna literalnya itu hiperbola. Kedua, penafsiran alternatif lain, lubang pintu gerbang bernama jarum. Walaupun menurut buku-buku teologi, buku-buku sejarah yang ada tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat bahwa ada, ya, secara arkeologis juga tidak terlihat. Namun beberapa penafsiran lain atau beberapa survei lain mengatakan, oh iya, itu ada 2 pintu kecil di samping pintu gerbang utama. Dimana kalau pintu gerbang utama itu sudah ditutup, lewat situlah orang keluar masuk. Termasuk unta yang membawa beban. Sehingga untanya itu, beban di atas unta itu harus diturunkan, baru digotong masuk, dan untanya pun harus berlutut untuk masuk. Karena tingginya tidak sesuai dengan tinggi pintu gerbang itu. Ada maupun tidak, kita belajar dari firman Tuhan supaya kita tidak mudah tersesat. Ada effort, ada usaha yang dilakukan kalaupun pintu itu ada untuk masuk ke dalamnya. Nah, sama yang dilakukan oleh kita. Memang Tuhan katakan keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita. Keselamatan itu bukan karena usaha diri kita sendiri. Ya, nah, mari coba sama-sama kita lihat beberapa ayat yang perlu untuk mendukung hal-hal tersebut supaya kita memahami bahwa bukan karena usaha kita. Di dalam kitab Efesus pasal 2, ya, Efesus pasal yang kedua, kita sama-sama lihat di ayat yang ke-8 dan 9. Di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelas, ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Nah, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari 2 ayat di dalam kitab Efesus pasal 2 ini. Nah, ini adalah ayat utama yang menegaskan bahwa keselamatan adalah karena anugerah Allah, bukan karena usaha kita sendiri. Ya, sekali lagi, bukan karena usaha kita sendiri. Kalaupun terjadi peristiwa seperti seorang perempuan memberikan persembahan dari uang terakhir yang dia miliki, itu pun bukan karena ingin menyogok kerajaan sorga. Memangnya kita punya orang dalam di sorga. Ya, tidak ada. Tidak bisa itu dilakukan. Tetapi karena kasih yang begitu besar, dia lakukan hal itu. Nah, di sini kita melihat, ya,
bagaimana kaitannya dengan orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Yesus mengajarkan, kalau hati kita terpaut, terikat dengan kekayaan kita, dengan hal-hal yang sifatnya materi, sulit untuk mau mengiring kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena kehilangan hal tersebut merupakan sesuatu yang akan didapatkan. Saya kembali ke dalam Injil Lukas ini, ya. Karena di sana dikatakan di ayat yang ke-22 saya baca. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kita lepaskan yang ada di dunia ini dalam artian tidak kita terikat hati kita kepadanya. Sehingga hati kita terikat dengan harta di sorga. Kekayaan yang ada di sorga. Itulah keselamatan sejati yang Tuhan sudah kerjakan melalui anaknya di kayu salib. Dan itu pasti menjadi jaminan bagian milik kita bersama. Tidak mudah ya orang kaya masuk kerajaan Allah. Dihiperbola dengan perbandingan dengan lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum. Nah, ini perlu kita pahami bersama bahwa cara-cara Yesus memberikan pembelajaran itu sangat-sangat tegas, sangat-sangat jelas, walaupun menggunakan satu istilah hiperbola yang mungkin orang bilang tidak masuk akal. Ya. Tetapi kita lihat di ayat 27, apa kata Yesus? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Kalau kita mau pikirkan dengan kekuatan pikiran sendiri, kita katakan bagaimana mungkin, bagaimana ini dan lain sebagainya. Tidak akan pernah masuk di pikiran kita. Tidak akan pernah kita pahami itu semua. Ya, tahap demi tahap kita belajar firman Tuhan, kita mulai mengerti, banyak hal mulai disingkapkan. Akhirnya nanti kita akan berkata, oh besar, ternyata inilah yang Tuhan sudah rencanakan, sudah rancangkan dalam kehendaknya sedemikian rupa, supaya benar-benar para pengikutnya, orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, hatinya tidak terikat kepada kekayaannya, materi yang dia miliki, kebendaan yang dia miliki, tidak terikat di situ. Semuanya itu nanti firman Tuhan katakan akan lenyap, akan dimakan rayap dan ngengat. Tapi kalau kita menyimpan harta di sorga, sifatnya kekal. Nah, ini yang perlu menjadi penekanan buat kita bersama, bahwa Yesus mengajarkan dengan sedemikian rupa caranya. Oleh sebab itu, marilah kita menyikapi ini semua dengan satu sikap yang baik dan benar, supaya di kemudian hari dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan percayakan, kita benar-benar dinyatakan menjadi manusia Allah yang siap untuk setiap perbuatan baik. Itu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Sama-sama kita lihat ayat ini, 2 Timotius pasal yang ketiga, di ayat yang ke-17. Ya. Di sana dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kalau sudah menjadi kepunyaan Allah, berarti kita sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan hatinya, sesuai dengan pikirannya, ya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada kata dengan demikian. Pertanyaannya dengan apa? Kita harus mundur di ayat 16. Dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengajar. Satu, kita diajari melalui firman Tuhan ini. Kedua, setelah diajar, dinyatakan kesalahan-kesalahan. Ya, hati terikat kepada kekayaan dan lain sebagainya.
Kalau kita baca Injil Matius ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam kebutuhan selama hidup di atas muka bumi ini. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, itu akan setelah diajar, dinyatakan kesalahan. Setelah kesalahannya ternyatakan, baru diperbaiki kelakuannya. Dan tahap selanjutnya yang keempat, kita akan dididik dalam kebenaran. Baru 17 terjadi. Kita sebagai manusia Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya tidak ingin menambahkan firman Tuhan. Tapi kalau boleh saya sisipkan, berdasarkan perbuatan baik itu berdasarkan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Karena di ayat yang ke-15, saya mundur satu ayat lagi, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, kita belajar di sini. Tuhan tidak membenci orang kaya, Tuhan tidak memusuhi orang kaya. Tetapi di dalam kekayaannya itu, di mana hatinya berada. Apakah terikat dengan materi tersebut, kebendaan, keuangan, atau apa saja sebutlah yang dimiliki oleh orang kaya. Atau hatinya tertuju kepada Tuhan. Terikat kepada Tuhan dengan baik. Nah, ini yang Tuhan inginkan terjadi. Makanya mungkin muncul ayat yang sangat hiperbola itu. Di sana dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Ya. Padahal kalau kita lihat ketidakmungkinannya, kemustahilannya itu sangat besar. Tapi dengan cara sedemikian rupa, Allah mau mengajarkan kepada kita bahwa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Oleh sebab itu, himbauan saya, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan mata yang terarah hanya kepada Yesus saja. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, firman Allah katakan, atau saya juga mulai baca di ayat yang pertama, di sana dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hidup ini seperti perlombaan, diwajibkan bagi kita. Ya. Apa yang menjadi beban, tanggalkan katanya. Banyak orang melihat, kalau masih hati terikat dengan kekayaan, itu pun terlihat. Mungkin orang nggak ngomong ya, masih menghargai dan menghormati kita. Tetapi terlihat. Ya. Lalu apa selanjutnya? Di sana dikatakan, tanggalkan itu semua. Lalu kita tekun berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, dalam perlombaan itu marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Gereja kita GPDI Ketapang Keramat Neo Soho, Kekeraso, tema Natal 2 Natal sebelumnya, ya, menuju gereja sempurna. Dan saya dengar panitia sudah sibuk dengan rapat-rapat untuk Natal bulan Desember, sudah persiapan begitu rupa untuk Natal bulan Desember. Selentingan saya dengar, temanya masih tetap menuju gereja sempurna. Mungkin pembahasannya saja sedikit berbeda. Tetapi di bawah pimpinan gembala yang ada, Bapak Wakil dan Ibu Wakil Gembala yang ada, mungkin melanjutkan apa yang menjadi kerinduan daripada orang tua mereka terdahulu. Bahwa gereja ini harus masuk kepada gereja yang sempurna. Supaya apa? Tidak masuk ke masa-masa aniaya besar. Karena kalau gereja sempurna, pasti akan disingkirkan. Jauh dari mata ular, terpelihara sempurna oleh kuasa Tuhan. Ya, nah ini yang harus dicapai. Oleh sebab itu dengan tema yang bagus ini,
Orang kaya itu bukan sekedar ya dia memiliki harta berlebih-lebih, tidak. Tetapi terkadang kita pun bisa disebut terikat dengan kekayaan kita, harta kita, dan lain sebagainya. Sulit untuk mau menaruh hati ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Beribadah dengan sungguh, melepaskan segala sesuatunya. Supaya fokus kita dalam perjalanan mengiring Dia benar-benar tertuju kepada tujuan yang paling tepat. Ya paling benar. Akhirnya bersama-sama dengan Dia di tempat yang termulia. Nah mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan, dimanapun Bapak Ibu mendengar, melihat ibadah ini, mengikuti ibadah ini, kita sama-sama mengambil keputusan bahwa tidak mau hati kita terikat kepada hal-hal seperti itu. Baik itu kekayaan, materi, dan lain sebagainya. Tapi hati kita harus terpaut kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Dialah satu-satunya juru selamat yang ada buat kita semua. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Sekali lagi saya himbau, saya ajak kita bersama dalam perjalanan yang masih Tuhan percayakan. Arahkan pandang kita hanya kepada Yesus saja. Ada orang sih berkata, Yesus sudah tidak ada. Tapi kalau kita pelajari Matius 1 ayat 21, ya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, memberi nama dia Yesus. Tapi sebelum dia lahir apa? Firman. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa supaya benar-benar hati kita tidak terikat hanya pada kekayaan, tapi hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita akan mohon kemurahan Tuhan untuk selalu menolong kita semua, menjaga hati kita, supaya dalam kita mengiring kepada Tuhan, kita tetap mengarahkan pandangan hanya kepada Dia. Tetapi oleh
dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, tidak melulu hanya bicara tentang kehidupan jasmani, yang mendapat kekuatan dari asupan makanan-makanan yang bersifat materi saja, seperti roti dan lain sebagainya. Tapi kehidupan rohani perlu juga untuk dijaga, dipelihara, ditumbuh kembangkan, bahkan sampai sempurna. Dan yang bisa melakukan itu semua hanya firman Tuhan. Sehingga ada tertulis dalam ayat firman Tuhan yang katakan manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Tuhan. Kalau firman ini terjadi dalam kehidupan ini, dan hidup ini ada di dalam firman Tuhan, saya begitu yakin dan percaya hati kita juga terpaut hanya kepada Allah saja melalui pembelajaran-pembelajaran yang ada dalam firman Tuhan. Haleluya. Tolong kami semua ya Tuhan, supaya hati kami tidak tertuju kepada kebendaan, materi, kekayaan semata-mata. Karena itu semua tidak bisa menyelamatkan manusia, bahkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Semua itu tidak memungkinkan Tuhan. Hanya kalau kami benar-benar melakukan firman-Mu dengan setia dan taat. Sebab itu kami butuh pertolongan-Mu. Terima kasih kalau Allah Roh Kudus ada bersama gereja-Mu di akhir zaman ini, menjadi penolong sejati dalam kami menjalani apa yang menjadi ketetapan-Mu, hukum-hukum-Mu, peraturan-Mu ya Tuhan. Supaya di akhir kehidupan ini kami didapati sebagai hamba yang sabar dan setia, yang melakukan semua perintah-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau yang dapat memberi kehidupan kepada kami yang sesungguhnya. Kehidupan yang sejati hanya daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Amin. Dia angkat orang berdosa dan jadi
Melalui pujian ini kami sadar Tuhan, yang bisa mengangkat orang berdosa dan menjadikan sempurna hanya Engkau saja. Dan itu melalui firman-Mu yang adalah Engkau sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami semua tanpa terkecuali juga bagi hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami bertekad, hati kami terpaut erat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, bukan kepada hal-hal lain Tuhan. Terlebih lagi kepada kekayaan, materi, apapun itu bentuknya. Kami mau katakan tidak Tuhan, bukan. Tetapi hanya kepada Engkau saja, Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Engkau tolong kami semua dalam kepercayaan kehidupan yang masih Engkau berikan ya Tuhan. Supaya tidak ada hal-hal yang lebih dicintai daripada Yesus. Uang, kenyamanan, kekayaan, pekerjaan, apapun bentuknya. Semua tidak menyelamatkan. Hanya apa yang sudah Engkau kerjakan melalui anak-Mu yang tunggal di kayu salib. Kalau kami sikapi itu dengan baik, kami percaya dengan baik, kami imani dengan benar, segala sesuatunya akan terjadi dalam kehidupan keselamatan kami. Semua yang Engkau janjikan tentang keselamatan itu terjadi dalam umat-Mu ya Tuhan. Bagi kami pribadi lepas pribadi yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berikan Roh Kudus sebagai penolong sejati, biarlah kami dapat berjalan di bawah pimpinan, bimbingan, tuntunan, arahan daripada Allah Roh Kudus, penolong sejati kami, supaya kami tidak menyimpang dari kebenaran-Mu, kami tidak menyimpang dari firman-Mu, dan hati kami benar-benar hanya terpaut kepada Engkau saja. Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tolong Tuhan pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga daripada umat-Mu, supaya benar-benar memahami maksud isi hati-Mu yang sudah Engkau sampaikan pada kesempatan ini. Hati kami terpaut erat dengan Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu, bukan kepada hal-hal yang lain, terlebih kepada kekayaan atau hal-hal yang sifatnya materi. Terima kasih Tuhan, karena itu semua sekali lagi tidak menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini kami tetap ada di dalam Engkau. Berikut hari-hari yang akan kami lalui, kami tetap izinkan Allah Roh Kudus ada dalam kehidupan ini, menolong kami, memimpin kami, menuntun kami, sehingga sampai satu kesempurnaan yang sudah Engkau tetapkan, kami ada di dalamnya, menjadi gereja yang sempurna, mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita akhiri ibadah ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, bimbingan, tuntunan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua sekalian, mulai saat ini, esok bahkan sampai selama-lamanya Ia menyertai kita, sampai kepercayaan kehidupan ini selesai, berdasarkan kehendak Tuhan. Kami semua ada dalam keberkatan Tuhan, perlindungan Tuhan, di dalam jalan keselamatan-Mu. Kami terima berkat ini dengan mengucap syukur, dan kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.